Pemirsa, niat Vicky memperistri Kalina Oktarani semakin dekat usai menjalani prosesi lamaran pada hari Minggu lalu. Vicky dan Kalina bahagia sebab langkah pertama menuju gerbang pernikahan sudah dekat. Meski demikian, keduanya masih harus bersabar jika ingin lebih intim di hadapan publik, sebab keduanya belum sah sebagai suami dan istri di mata hukum negara. Ditemui di sela kegiatannya, Vicky mengaku bangga dan mengaku siap menjadi suami yang baik bagi Kalina. Metode pernikahan sebelumnya dengan sekarang itu terletak pada janji. Kalau dulu aku berjanji kepada istriku kepada pasangan gitu loh. Ya janji kepada pasangan kan sesama manusia bisa aja kita akan lalai gitu loh. Tapi sekarang ini aku sama dia walaupun menikahnya sama Kalina, aku berusaha untuk berjanji sama Tuhan gitu. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakanmu, jadi aku berusaha untuk sebaiknya dan Tuhan udah menyiapkan CCTV sampai seujung dunia ini, apa yang kau lakukan pasti diketahui. Jadi saat aku berjanji sama Tuhan, aku ada rasa apresiasi yang beda lah sama insya Allah menjadi calon istri aku. Kan sampai nanti menuju akad dan resepsinya sudah terlaksana, kemarin lamarannya sudah. Makin mesra, ya sih mesranya gimana ya, beda sih, ya dibilang mesra enggak juga karena mesra, gitu aja lah. Demikian. Ya makanya yang pasti kan kalau makin mendekati hari itu sebenarnya akan ada aja godaan atau apapun. Sebenarnya tantangan sebenarnya itu bukan sebelum atau mendekati, justru malah setelah kita berumah tangga. Makanya aku udah bilang juga untuk aku lebih inilah hati-hati untuk lebih apa gitu kan. Ya, berjuluk gladiator cinta, Vicky selangkah berhasil meluluhkan hati Kalina. Tak hanya itu, status hukum yang disandang Vicky seolah tak dipedulikan setelah mata hati Kalina tertutup bunga cinta. Sebab bagi Kalina, sosok Vicky adalah lelaki yang mampu membahagiakan hatinya. Bahkan mampu memenuhi hatinya yang sempat berlubang lantaran gagal berumah tangga. Sementara Vicky mengaku jika Kalina adalah sosok perempuan yang terakhir dalam petualangan cintanya. Benarkah demikian? Gak ada sih, pokoknya dalam waktu dekat ini kita mau ketemu aja sih. Kayak ya udah ngobrol aja apa. Pernikahan aku insya Allah mudah-mudahan jika direstui dan diridhoi oleh Allah dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2021 di The Lodge Golf Jagorawi. The Lodge Golf Jagorawi. Konsepnya udah kebayang belum? Gladiator Romawi biasa, gladiator. Konsepnya akan ada rumah Romawi, gladiator. Nanti aku jadi Spartacus. Sebenarnya sih bukan dari situnya, aku lebih kepingin anak aku juga Aska kumpul sama kita, dan aku berharap banget ke depannya Aska bisa bareng-bareng sama kita, jalan sama kita, duduk bareng sama kita. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah itu kan pilihan Vicky ya. Kalau saya sebagai orang tua sih tinggal ngikuti mereka aja. Aku sih belum bisa menyimpulkan sosok dia seperti apa gitu, karena kan belum kelihatan kayak gitu. Kan belum menikah gitu loh, jadi kan gimana aku mesti tahu sosoknya gitu, baru kenal sedikit-sedikit. Tapi coba mencari akan akan selalu mencoba untuk mengerti kitanya, memahami dia gitu. Kenapa nanti nih? Kan kelihatan, nggak usah cari tahu. Nanti kan kalau sudah menjadi keluarga pastinya kelihatan gitu. Enggak sih, Vicky pernah bilang kalau mama tahu sih aslinya sih kasihan gitu aja. Aku nggak tahu deh itu apanya. Bukan hanya Vicky, Emma Fauzia sang bunda mengaku bahagia. Akhirnya putra kesayangannya menemukan sosok yang dianggap mampu memenuhi kebahagiaan Vicky. Itu sebabnya Emma mengungkapkan pujiannya kepada calon menantunya itu. Dalam ungkapannya itu, Emma menyelipkan pesan agar kelak rumah tangga yang dibangun bisa lebih baik lagi. Biasa aja sih, biasa aja seperti pada mantu-mantu pada umumnya gitu. Aduh, saya nggak bisa membandingkan yang ini baik, yang itu tidak baik. Semua pada umumnya wanita itu baik. Cuma karena ada masalah, jadi itulah gitu sebabnya gitu. Kepada si wanitanya sih ya tekankan emosinya gitu. Kalau ada masalah jangan mudah ambil keputusan. Kalau mau langgeng gitu. Sementara itu,
drama perseteruan rumah tangga Ray Utami dan Pablo Benua makin memanas. Sebab terpidana kasus pencemaran nama baik terkait video ikan asin itu berniat akan menceraikan Ray Utami, istrinya. Pablo yang kini tengah menjalani masa asimilasi usai mendapatkan bebas bersyarat pada 30 Desember 2020 lalu, dan Pablo seakan membuktikan niatnya dengan tak menemui Ray serta anaknya usai terbebas dari penjara. Itu sebabnya Ray yang ditemui mengaku apapun keputusan Pablo, ia berniat menerima dengan ikhlas. Ini ya, saya dari awal sekali pada saat di ke dia, saya bilang saya akan ceraikan kamu, dan dia jawabannya kepada saya ya sudah gitu, dia yang menantang gitu, bukan kitanya gitu ya. Itu yang pertama. Lalu jadi menurut aku yang memulainya dia, berarti dia yang memulai drama ini. Kalau aku di sini statusnya hanya merespon aja kan, respon apa yang dia katakan di awal. Dia pertama katakan statement di Instagram, kemudian sekarang dia statement lagi di YouTube akun baru dia ternyata membuat channel YouTube baru di luar dari Ray Utami dan Benua gitu. Nah aku nggak ngerti nih maksudnya apa, kan dia sendiri bilang jangan rame-rame lah di media, bikin malu apa segala, dia bilang gitu kan. Tetapi dia sendiri juga klarifikasi melalui akun YouTube-nya dia gitu. Jadi sebenarnya yang nggak mau menyelesaikan masalah aku atau dia. Kalau dari aku sendiri kan aku menunggu, aku posisinya hanya menunggu dia pulang. Kalau misalnya dia nggak pulang tapi dia tetap menjawabnya juga melalui media, buat apa? Ya, Ray mengaku tetap menantikan kehadiran sang suami, sekalipun pada akhirnya ia akan diceraikan. Itu sebabnya Ray menunggu apa yang akan dilakukan Pablo terkait kelangsungan rumah tangganya. Ray mengaku jika Pablo yang memulai drama, sedangkan Ray hanya merespon. Padahal Ray mengaku senang jika rumah tangganya kembali utuh sekalipun dipoligami. Benarkah demikian? Iya, bisa kembali baik, normal, baikan. Oh sebenarnya nggak mau cerai ya? Nggak mau lah, dari kemarin juga siapa sih yang minta cerai gitu. Kan dianya terus gitu. Harapannya mudah-mudahan aku sama dia bisa membuang ego masing-masing demi anak-anak, demi masa depan juga, dan demi keluarga juga gitu. Itu aja. Menurut aku semua kan tergantung niat. Walaupun misalnya lagi asimilasi juga kan kita bisa usahakan gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa keluar dari Jakarta, kan aku bisa datang ke situ, bener nggak? Kita bisa datang ke tempatnya dia yang sedang asimilasi sama anak-anak gitu. Yang penting kan bisa bertemu, bisa mengkomunikasikan permasalahan yang ada hingga cepat selesai. Kita cepat atau lambat kita harus selesaikan ini gitu. Aku maunya kalau bisa minggu ini udah ada keputusan dari dia seperti itu. Tapi bulat untuk tetap menceraikan Ray Utami. Saya masih bulat untuk hal itu karena sudah terlanjur apa ya, kita sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki, harga diri kita itu benar-benar sudah sangat ditingkatkan sekali. Jadi kalau ada isu-isu yang katanya saya karena perempuan, ada wanita lain begitu, itu bohong semua, itu nggak benar. Kan yang mengalami dan menjalani kan aku dan dia yang tahu gitu. Jadi dia mau ngomong apapun, yang mengalami dan melihat sendiri kan aku. Tuh, terserah dia mau bilang seperti apa, mau menyangkal seperti apa, tapi kenyataannya memang betul ada wanita yang menjenguk. Dan dia juga kan mengakui, ya memang saya berteman dengan banyak wanita, tapi kan bukan berarti punya hubungan spesial. Nah dari situ aja kita mengakui bahwa memang dia ada interaksi dengan wanita-wanita lain gitu. Dan aku tidak masalah dengan hal itu, tidak keberatan dengan hal itu. Jadi tidak perlu menyangkal juga, karena aku juga tidak mempermasalahkan itu. jadi yang dipermasalahkan adalah tidak pulang gitu lah, dia tidak bertemu dengan aku dan anak-anak. Harusnya kan pulang dulu, apapun yang mau dia putuskan tidak boleh seperti itu. Asimilasi bukan alasan untuk tidak bertemu. menurut kamu? Pisahkan aja poligaminya, mungkin kalau dia mau ada niatan seperti itu, dan aku tidak masalah. Yang penting aku sama anak-anak tetap diperhatikan dan tetap diberikan kasih sayang yang sama tanpa ada perubahan seperti itu. Jadi kakak sendiri setuju dengan dipoligami? Aku nggak masalah sih kalau kayak gitu. Maksudnya kalau dia memang ada niatan seperti itu ya nggak apa-apa, nggak masalah.
Kisruh rumah tangga Ray Pablo memang terdengar pelik. Hanya saja, baik Ray maupun Pablo hanya sekedar bicara saja, belum bertindak. Keduanya seperti sengaja mengumbar isu keretakan rumah tangga untuk mengeruk simpati publik, entahlah. Yang jelas, Pablo juga hanya bicara, namun tak juga bertindak. Sementara Ray mengaku hanya menunggu. Lantas benarkah rumah tangga mereka retak? Atau semua yang terjadi hanya drama semata? Nurut gitu katanya. Aku akan nurut kalau dia temuin aku. Kalau dia temuin aku, kalau dia memang sayang sama aku sama Aaron, dia pasti temuin kita gitu. Setelah kamu temuin aku, ya aku akan lakukan apa yang kamu mau. Selama ini kamu belum sempat ketemu aku, ya aku akan terus ngomong di media. Ya saya sudah sampaikan, saya pasti ini saya buat janji ini untuk seluruh teman-teman wartawan. Saya pasti akan kembali ke rumah itu. Saya pasti tetap akan bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi saya ingin dia juga saat ini yang masih sebagai istri saya secara hukum, saya pengen turun dulu gitu sama saya.